Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya pada event SEA Games kita memasuki kategori catur kilat beregu teman-teman. Tentunya dari tim putra Indonesia ada Susanto Megaranto dan juga Muhammad Lutfi Ali. Dan dari tim putri ada Chelsea Monica Sihite dan Umi Fisabilillah. Dan pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada Anda dua partai dari Lutfi Ali. Tentunya partai kilat, di mana pemain berusaha membuat taktik yang cepat dan juga tepat. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, game yang pertama kita akan melihat permainan Lutfi Ali menghadapi pecatur Myanmar Han Min, di mana E4, C5 berlangsung pada Sisilia, kuda ke F3, E6, G3 mempersiapkan fianchetto, menteri ke J7, gajah ke G2, kuda ke C6, di sini rokade, kuda ke F6, menteri ke E2 mensupport pion pusat, D6, benteng ke D1, yaitu juga ke depan mendorong pion file D, gajah ke E7, C3 lagi-lagi mensupport pion D4, rokade, D4 saat ini. Di posisi ini bahwa memukul pion salah satu opsi, dipilih E5 tentunya. Dan lagi-lagi untuk juga membuat posisi tertutup, mungkin salah satu rekomendasi, tetapi tentunya ini kilat, sehingga pion memukul memukul kembali, lalu A4. Dilanjutkan H6, kuda ke A3, pion ke A6, kuda ke C4, yaitu juga menekan pion pusat ke depan, gajah ke E6, dilanjutkan kuda ke D2, benteng ke D8, kuda ke E3 saat ini. Kita melihat bagaimana manuver-manuver perwira yang dimainkan oleh Lutfi Ali. Benteng F ke E8, dilanjutkan kuda D ke C4, B5 saat ini, pertukaran pion terjadi, kuda ke A3. Dan hitam juga melakukan simplifikasi dengan benteng memukul benteng skak, menteri memukul benteng, lalu B4 saat ini mengancam kuda, kuda ke C4, lalu benteng ke D8, lagi-lagi mengancam menteri. Di posisi ini kuda ke D5 tentunya juga kembali mengancam menteri hitam, menteri ke B7, dan gajah ke E3 saat ini. Disinilah dimulai sebuah taktik dan juga posisi kritikal, di mana hitam memainkan dengan gajah ke F8, menyelamatkan gajah mungkin ancaman dari kuda ke depan, tetapi ini langkah blunder teman-teman. Percaya atau tidak bahwa raja menghindar supaya tidak ada tempo skak ke depan, salah satu opsi yang bisa dilakukan. Apabila kuda ke A5 saat ini mengancam menteri, maka kuda saat ini dapat juga memukul kuda, dan tentunya di sini tidak ada lagi tempo skak ke depan, sehingga benteng yang harus memukul kuda, dan ini pun masih cukup sebanding. Namun kita akan melihat bedanya teman-teman, bagaimana juga Lutfi Ali melihat taktik di sini gajah ke F8, maka apa yang coba dimainkan? Ya betul, dengan kuda ke A5. Apa tujuannya? Kita lihat bahwa gajah sebelumnya tidak lagi melindungi benteng, sehingga di sini kuda tentunya memukul kuda. Dan kita lihat teman-teman, di sini kuda memukul kuda tempo skak, di mana juga membuka menteri mengancam benteng. Inilah poinnya. Sehingga pion menerima, maka menteri memukul benteng. Di sini juga mengancam kuda. Kuda ke C6, menteri memukul pion F6 saat ini dua kali mengancam pion. Gajah ke G7, maka menteri ke H4. Tetap juga mengancam pion, dilanjutkan pion memukul pion, dan pion memukul kembali. Menteri ke B2 mengancam benteng, benteng ke C1 tentunya disupport oleh gajah, kuda ke D4 saat ini. Lagi-lagi menawarkan apabila panik tentunya tidak mungkin dimakan menggunakan gajah, karena kita lihat benteng akan hilang, sehingga pion menerima pengorbanan. Pion memukul kembali, mengancam gajah juga mempromosikan ke depan. Gajah memukul pion H6. Di sini D3 dilanjutkan, dan setelah menteri ke G5 ancaman skakmat, di sini juga hitam menyerah, karena apabila raja berpindah, maka jelas ini juga akan skakmat ke depan. Dan di dalam posisi ini apabila dilanjutkan tentunya wajib menteri memberikan dirinya. Menteri memukul menteri, pertukaran gajah, dan tetap pion akan terhentikan promosi. Dan untuk itulah hitam menyerah. Luar biasa, ini game pertama, kita memasuki game kedua. Di permainan ini kita akan melihat Lutfi Ali menghadapi pecatur Thailand, yaitu Prince, dimulai dengan E4, dilanjutkan C5 lagi-lagi Sisilia, kuda ke F3, D6, di posisi ini ia memilih C3, kuda ke F6, dan gajah ke D3. Berbeda dari game sebelumnya, di mana ia mempersiapkan fianchetto, kuda ke C6, H3, G6, gajah ke C2, gajah ke G7, rokade,
dan E5 saat ini. Tentu juga mengontrol petak pusat tetapi tetap D4, pertukaran pion terjadi dan rokade. Dilanjutkan dengan benteng ke I1, benteng ke I8, pion ke D5, di mana mengancam kuda ke B4, dan kuda ke C3 memberikan gajahnya sehingga kuda memukul gajah, menteri memukul kembali, dan A6. Dilanjutkan A4 saat ini, benteng ke B8, gajah ke F4, di mana juga menekan pion ke depan. Kuda ke H5 mengancam gajah, gajah mundur ke H2, dan F5 saat ini. Dilanjutkan permainan dengan E5 tidak menerima pertukaran pion terjadi saat ini. Gajah memukul kembali, pertukaran gajah, kuda memukul kembali, dan kuda ke F6. Dilanjutkan permainan dengan kuda ke C4 saat ini, menawarkan benteng, diterima oleh hitam skak, benteng memukul kembali, lalu B5. Mengancam kuda, pertukaran pion terjadi, dan kuda ke E5 ke pusat, dan gajah ke B7 saat ini. Dilanjutkan dengan kuda memukul pion B5 tentunya, sehingga menteri memukul pion pusat, ancaman skakmat memaksa kuda mundur ke F3. Menteri ke D7 saat ini mengancam kuda mundur ke A3, dan gajah saat ini memukul kuda dengan harapan pion bertumpuk. Menteri ke D5 saat ini mengancam pion, dan menteri ke C3 mensupport pion juga mengancam kuda. Raja ke F7 mensupport kuda, benteng ke E5 mengancam menteri. Menteri ke D1 skak, raja berpindah ke G2, dan benteng ke B3 saat ini mengancam menteri. Menteri ke C4 skak, raja ke G7, dan benteng ke E7 skak, raja ke H8, menteri ke F4. Di sini juga posisi dan juga waktu sudah cukup krisis, di mana hitam memilih menteri ke D4, dan ini blunder teman-teman. Anda pause video ini, apa langkah eksekusi dari putih di posisi ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan, yaitu dengan menteri ke H6, di mana ancaman skakmat ke depan tak tercegah. Apabila kuda berpindah tentunya maka juga pion akan ancaman skakmat. Oke, dan di sini juga hitam menyerah. Karena apa? Di dalam posisi bahwa menteri mundur ke D8, yaitu mengancam benteng juga melindungi baris ke D8 adalah salah satu opsi, di mana menteri ke C7, maka tentu pertukaran menteri, pertukaran pion, dan ini pun masih cukup sebanding. Namun di dalam posisi ini, yaitu dengan menteri ke D4, yaitu menukarkan menteri, tetapi ia tidak menyadari bahwa menteri ke H6 ancaman mematikan. Bagaimana teman-teman? Permainan cukup menarik dari Lutfi Ali, dan selamat kepada Indonesia tim putra berhasil mendapatkan medali perak, sedangkan tim putri berhasil mendapatkan medali emas. Dan merupakan pencapaian yang luar biasa, di mana Indonesia sudah memenuhi target, di mana menargetkan 3 emas pada catur SEA Games. Catur yes, Indonesia jaya. Luar biasa teman-teman. Jika suka, please like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.